dua sesi. Sesi pertama latar belakang perusahaan, sesi kedua itu project bisnisnya. Oke? Oke, tanpa membuang waktu lama-lama lagi, kita mulai aja ya Bapak Ibu. Oke. Kalau misalnya suara saya kurang jelas, ntar Bapak Ibu ketik di chat aja ya. Ketik di chat, atau mungkin nanti ada video yang tidak keluar suaranya, di chat aja, atau kalau enggak, memang ada video beberapa yang enggak keluar suaranya, jadi mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, hari ini kita berdiri Bapak Ibu, hari ini tuh kita kita sadar nggak sadar ya, kita tuh udah mulai transisi ke masa-masa era digital Bapak Ibu. Malah sudah berjalan era digital itu, karena apa-apa serba online. Hal itu mempermudah kita dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam masa pandemi ini Bapak Ibu. Karena dalam masa pandemi ini, kegiatan kita terbatas, karena kan kita harus social distancing, nah menggunakan aplikasi-aplikasi yang dasarnya online, pesan makanan online, pesan kirim paket online, nganterin kita kemana-mana online, itu lebih aman Bapak Ibu. Itu mempermudah kita. Vidi sendiri juga bergerak di era digital tersebut Bapak Ibu. Nah, tapi bedanya di sini Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan digital, perusahaan-perusahaan teknologi yang Bapak Ibu tahu sekarang, contohnya Gojek, Tokopedia, Shopee, Lazada, mereka itu semua sudah besar Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu pertanyaannya gini, Bapak Ibu hari ini mereka besar diuntungkan atau tidak? Pasti tidak Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu jadi drivernya ya, itu pun Bapak Ibu harus kena hujan, panas, badai, mungkin Bapak Ibu, baru Bapak Ibu diuntungkan. Artinya Bapak Ibu itu juga sebatas menjadi pekerja mereka. Ujung-ujungnya menguntungkan mereka lagi. Menguntungkan mereka nggak salah, cuma Bapak Ibu, di sini Rudolf cuma mau ngajak tukar pikiran Bapak Ibu bahwa di era digital ini, kita bisa ngambil keuntungan. Tapi Bapak Ibu jangan salah paham dulu, Bapak Ibu dengan era digital, terus kayaknya, aduh ini ribet, umur saya udah segini, saya orangnya gaptek, bla bla bla. Di sini simpel Bapak Ibu. Pokoknya Rudolf bakal ceritain sesuatu yang singkat, padat, dan jelas. Oke? Asal Bapak Ibu fokus. Nanti kalau mungkin kalau Bapak Ibu ada pulpen sama kertas, boleh dicatat. Pokoknya Rudolf jelasin nggak buru-buru, tapi tetap poin-poin pentingnya Bapak Ibu. Oke, jadi kalau misalnya ada buku, pulpen boleh dicatat, atau ketik di kolom chat. Sambil dengar saya cerita, Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat, oke? Biar nanti setelah saya cerita, tinggal saya jawabin pertanyaannya. Oke, Vidi. Vidi merupakan perusahaan teknologi Bapak Ibu. Vidi ini perusahaan startup. Seperti yang saya tadi bilang di awal, perusahaan startup itu ada banyak. Contohnya ada apa aja? Gojek, Tokopedia, Shopee, Facebook, Alibaba. Nah, itu contoh perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah tidak asing namanya. Vidi sendiri bergerak di bidang media iklan. Vidi lahir tahun 2017, sampai hari ini kantornya sudah ada di 7 tempat, yaitu ada di New York, San Francisco, Shenzhen, Shanghai, Singapura, di Indonesia ada 2, di Batam, dan di Bali. Hari ini, seperti yang saya cerita sebelum-sebelumnya, saya selalu tegaskan, di Batam itu kantor IT-nya. Jadi untuk alamat kantor dirahasiakan, karena perusahaan tidak ingin diganggu, Bapak Ibu. Seperti itu. Kantor IT kan sensitif ya, Bapak Ibu. Servernya, tenaga kerjanya juga sibuk, jadi nggak boleh diganggu Bapak Ibu. Kalau nggak nanti kita dirugikan juga. Untuk Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke kantornya yang bisa beroperasional secara publik Bapak Ibu, itu ada di Bali, di Jalan Mahendra Data, nomor 86D, Padang Sambian, Denpasar, Bali. Oke, selanjutnya, siapa pendiri Vidi? Vidi ditemukan dan didirikan oleh 2 orang. Yang pertama itu ada Mr. Patrick Colangelo. Beliau warga negara Kanada, lulusan dari Harvard. Di Harvard sendiri, beliau ini pemimpin organisasi pebisnis se-Harvard, Bapak Ibu. Jadi dia bukan sekedar lulusan biasa, tapi dia lulusan tingkat atas, Bapak Ibu, lulusan berkualitas, dan dia setelah lulus
di sana tuh ada forum bisnis, beliau yang menjadi pemimpinnya di sana. Beliau juga sudah berhasil membuat proyek-proyek, sudah berpengalaman di dunia periklanan juga Bapak Ibu. DVD sendiri, Mr. Patrick bertanggung jawab untuk departemen teknisnya, oke? Jadi dia semacam kepala IT-nya lah. Gitu. Lalu pendiri kedua dan sekaligus CEO dari VD sendiri, yaitu Mr. Matthew Lim. Kalau Mr. Matthew Lim ini warga negara Singapura, beliau lulusan National Business School of Singapore, beliau pernah bekerja di perusahaan bank, Credit Suisse, Bapak Ibu pasti tahu, dan beliau berhasil membuat 8 perusahaan menjadi IPO. Artinya beliau berpengalaman. Dan VD ini artinya perusahaan ke-9 dia. Artinya VD juga punya peluang menjadi IPO Bapak Ibu, karena ada Mr. Matthew Lim di sini. Di VD sendiri, Mr. Matthew Lim bertanggung jawab untuk departemen pengembangan bisnisnya, terutama wilayah Asia. Dua orang ini bekerja sama, dan mereka berhasil membuat pengembangan yang signifikan Bapak Ibu di VD sendiri. Ini Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Ini timeline atau ini ya ibaratnya sejarah kita lah dari awal. Garis besarnya seperti apa, VD berdiri kapan. VD 2017 lahir, fokusnya di mana? Membuat video teknologi. Karena kita ini perusahaan media iklan ya Bapak Ibu. Pertama kali berdiri di San Francisco, masuk 2018, teknologinya ini mulai digunakan perusahaan-perusahaan. Jadi teknologinya ini sudah matang dan sudah dipakai oleh beberapa perusahaan. Lalu 2019 keluarlah produk keduanya. Produk keduanya itu cryptocurrency, blockchain Bapak Ibu, mata uang digital. Nanti kita cerita ya. 2020 VD mendapatkan token penghargaan ekonomi Bapak Ibu. Jadi di sini produk yang pertama itu iklan atau teknologi iklan videonya tadi itu. Produk keduanya ini mata uang digital. Dua-duanya ini digabungkan dan berhasil menciptakan ekosistem Bapak Ibu yang menguntungkan perusahaan dan perusahaan yang bekerja sama sekaligus VD juga. Kita mendapatkan penghargaan ekonomi di dunia cryptocurrency Bapak Ibu sebagai world biggest community cryptocurrency community Bapak Ibu tahun 2019 itu 2020. 2020 juga VD menambahkan satu variabel yang kurang, yaitu komunitas database Bapak Ibu, yaitu kita sendiri yang nanti kita bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Nanti aku cerita lebih lengkap ya Bapak. Pokoknya ini timeline VD, bagaimana nanti berjalan. Oke, balik ke topik di awal. VD merupakan perusahaan iklan. Jadi produknya apa? Pasti produknya berhubungan dengan iklan. Nah, Bapak Ibu lihat di layar, ini produk VD. VD berhasil membuat teknologi video untuk dunia iklan. Jadi hari ini, jika Bapak Ibu membaca berita, terus nanti Bapak Ibu ada kalimat lagi baca, kalimat, terus ada tulisan yang berwarna pink, tulisan yang di blok warna pink, artinya di dalam tulisan tersebut, sudah ada video yang disematkan di dalam tulisan tersebut. Jadi, VD ini satu-satunya perusahaan yang berhasil menanamkan sebuah video ke dalam tulisan. Gitu. Lebih jelasnya seperti apa contohnya? Nah, ini contoh videonya. Nah, itu sedikit gambaran aja. Jadi intinya Bapak Ibu lagi membaca berita, ada tulisan yang di blok warna pink, artinya di dalam tulisan itu ada video. Cara memakainya itu Bapak Ibu tinggal klik aja. Nanti dia keluar videonya, video singkatnya. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini VD itu berhasil memberikan solusi untuk masalah dunia periklanan dengan teknologinya tersebut. Masalah-masalah di dunia iklan itu pasti Bapak Ibu juga secara nggak langsung sudah terjun ke dalamnya. Gini Bapak Ibu, aku kasih contoh ya. Kita berbicara tentang space iklan Bapak Ibu.
Aku buat simpel dan sederhana. Bapak Ibu pasti di sini semua nonton YouTube kan? Saya yakin semua dari Bapak Ibu di sini pasti nonton YouTube. Dulu kita nonton YouTube itu nggak ada iklannya. Sekarang kita baru 5 menit nonton, baru 10 menit nonton, itu udah ada iklannya. Iklannya pun nggak bisa di skip. Oke? Tunggu 10 detik, tunggu 5 detik, setelah di skip muncul iklan lagi, sama aja 10 detik ujung-ujungnya. Nah, itu YouTube sekarang. Udah gitu Bapak Ibu, kita nontonnya bola. Iklannya pasti bukan iklan bola. Entah iklannya musik, entah iklannya masakan, pasti beda. Nggak relevan dengan video yang kita tonton. Itu simple. Artinya di sini Bapak Ibu, perusahaan dan audiens itu tujuannya udah berbeda. Perusahaan pasang iklan di YouTube supaya iklannya ditonton, supaya produknya laku. Audiens itu datang ke YouTube bukan untuk ngelihat iklan Royco. Audiens datang ke YouTube bukan untuk ngelihat berita properti. Oke? Audiens, penonton datang ke YouTube itu bukan untuk beli barang Bapak Ibu. Untuk nonton video, untuk menghibur diri. Gitu loh. Jadi, wajar kalau kita nonton YouTube, ketemu iklan, kita skip. Ini kan udah berbentrokan Bapak Ibu. Bisa dipahami? Oke, jadi dari segi space iklan itu udah rugi Bapak Ibu. Karena tujuan perusahaan nggak berbarengan dengan tujuan dari penonton. Kita cari hiburan, bukan cari iklan untuk beli barang. Nah, gitu. Itu simpel Bapak Ibu. Masalah selanjutnya, banyak juga iklan-iklan yang nggak berhubungan. Misalnya kita lagi baca artikel di website, dia iklannya itu ngalang-ngalangin layar. Pop-up advertising, dia muncul otomatis. Itu ngalangin layar. Untuk Bapak Ibu yang canggih, Bapak Ibu paham cara close-nya gimana. Untuk Bapak Ibu yang nggak canggih, Bapak Ibu bingung cara close-nya. Yang ada Bapak Ibu keluar dari Google-nya. Udahlah, nggak jadi baca berita. Nah, gitu. Atau Bapak Ibu, masalah paling simpel lagi lah. Iklan judi, iklan poker, iklan penipuan, belum lagi iklan dewasa. Hari ini anak-anak Bapak Ibu nggak tahu, klik sana, klik sini. Nah, itu masalah di dunia periklanan Bapak Ibu. Dengan teknologi video ini, kita menyelesaikan semua masalah tersebut. Karena video sendiri, Bapak Ibu bisa lihat teknologinya. Pertama, videonya itu berhubungan dengan topik berita. Kedua, ini tidak otomatis keluar. Bapak Ibu klik dulu, baru dia keluar videonya. Gitu. Lalu space iklan jadinya targeted Bapak Ibu. Space iklan itu jadi maksimal, efektif digunakan. Orang baca berita bola karena ingin tahu bolanya. Setuju? Kita pasang di tulisan yang ada bolanya. Kita pasang sesuai topiknya. Jadi, dia nonton video pun sesuai gitu dengan apa yang dia ingin baca. Dia baca berita tentang misalnya properti. Kita blok tulisan sampingnya di berita properti tersebut. Videonya juga video properti. Jadi sesuai Bapak Ibu, relevan. Tujuannya itu sama. Nah, itu meningkatkan traffic penjualan, meningkatkan informasi yang disampaikan jadi lebih jelas, seperti itu. Lalu selanjutnya, karena solusi-solusi yang diberikan kepada dunia iklan, Bapak Ibu, merek-merek internasional itu berani dan percaya Bapak Ibu, kuncinya satu ya Bapak Ibu, ini menyelesaikan solusi. Makanya perusahaan-perusahaan di luar sana itu percaya untuk memakai dan berinvestasi di teknologi VD. Karena VD telah berhasil mendatangani perjanjian eksklusif dengan lebih dari 50 media online di top dunia, Bapak Ibu. Nanti aku kasih lihat ya. Oke, itu sedikit Bapak Ibu tentang teknologi iklan atau produk pertama dari VD. Produk kedua dari VD, Bapak Ibu, yaitu cryptocurrency. Oke, cryptocurrency, blockchain Bapak Ibu. Mata uang digital. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah terjun, ada yang belum. Atau mungkin ada yang buta, benar-benar nggak tahu. Oke, tapi aku anggap kita semua di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu, sama-sama tukar pikiran. Jadi Bapak Ibu, mata uang digital ini ada. Tapi mungkin kita nggak sadar. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tidak asing dengan yang namanya Bitcoin. Oke, Bitcoin itu dulu
nggak terkenal Bapak Ibu. Tapi seiring berjalannya waktu terkenal, bahkan sekarang satu Bitcoin itu 800 juta Bapak Ibu. Itu salah satu mata uang digital yang besar dan berhasil sukses, dia dipakai di mana-mana, di semua exchanger. Nanti kita bahas nanti Bapak Ibu. Itu contoh aja. Tapi nama mata uang VD sendiri Bapak Ibu bukan Bitcoin. Nama mata uang VD itu VD Coin. Oke? Jadi mata uang digital ini Bapak Ibu, itu konsepnya persis kayak mata uang fisik. Bapak Ibu bisa tukar menukar, bisa menjadikan mata uang digital ini menjadi nilai tukar entah suatu barang atau tukar ke mata uang lagi Bapak Ibu. Gitu. Bedanya Bapak Ibu, kalau mata uang fisik contoh rupiah. Rupiah cuma aktif di Indonesia. Terus USD itu berlakunya nggak di semua negara Bapak Ibu. Berlakunya cuma di Amerika, cuma di China, cuma di Singapura. Yen di negaranya, euro di negaranya Bapak Ibu. Intinya itu cara kerja mata uang fisik. Kalau berbicara tentang mata uang digital ini berlaku di semua negara. Selama suatu negara tersebut atau suatu perusahaan tersebut atau suatu orang tersebut, orang ya, individu, itu menerima pembayaran dengan mata uang tersebut. Oke Bapak Ibu, kenapa saya bilang ini sampai ke individu Bapak Ibu? Karena itu salah satu kelebihan dari cryptocurrency. Cryptocurrency itu tidak mengandalkan bank sebagai perantaranya. Jika Bapak Ibu ingin mengirim mata uang digital dari Indonesia ke orang yang ada di Amerika, itu langsung Bapak Ibu. Itu direct langsung, peer to peer. Dari saya, misalnya ke nama orang yang di Amerika John, langsung ke dompetnya John. Dari dompet saya langsung ke dompetnya John. Nggak ada bank di antara kita Bapak Ibu. Itu kelebihan yang pertama. Kedua, dari segi sekuritas juga Bapak Ibu, ini terbuat dari kode-kode blockchain yang sangat-sangat susah Bapak Ibu dan tidak gampang untuk diretas Bapak Ibu. Makanya ada yang bilang Bapak Ibu, penemuan pertama terhebat itu pertama internet Bapak Ibu. Tanpa internet kita sekarang bukan apa-apa. Setuju? Jadi makanya saya setuju internet itu penemuan terhebat pertama. Maksudnya semua penemuan hebat Bapak Ibu. Cuma internet itu berskala besar. Nah, penemuan hebat kedua itu Bapak Ibu, cryptocurrency itu sendiri. Nah, kenapa nanti cryptocurrency itu sangat hebat? Nanti kita Bapak Ibu bisa pelajari lebih jelasnya gimana. Pokoknya itu baru sekian dari kelebihan cryptocurrency yang tadi saya jelasin Bapak Ibu. Balik lagi, nama produk kedua kita itu VD Coin. Oke, VD Coin ini mata uang digital ciptaan VD. Lalu mata uang ciptaan VD yang kedua itu namanya VDX. Bedanya apa sama VD? VD itu punya total supply. Bedanya dengan VD supply-nya itu 10 miliar. Ibaratnya kalau lembar ya, asumsikan lembar ya misalnya. Kalau misalnya supply itu maksudnya total ketersediaan. Total ketersediaan VD Coin itu 10 miliar. Selama-lamanya itu 10 miliar Bapak Ibu. Kalau VDX totalnya cuma 1 miliar. Jadi lebih eksklusif Bapak Ibu. Nah, ini sedikit lebih limited. Ini cuma 1 miliar. Seumur hidup ini cuma ada 1 miliar VDX. Ini juga ciptaan VD ya. Oke. Untuk Bapak Ibu yang ingin menukarkan mata uang rupiahnya atau mata uang fisiknya ke mata uang digital, Bapak Ibu bisa pergi ke 20 exchanger ini yang telah resmi mendaftarkan VD secara legal dan secara Bapak Ibu jelas untuk bertukar mata uang. Untuk exchanger atau tempat penukaran yang bisa pairing, bisa ditukar dengan rupiah, itu ada Indodax. Oke, di kiri atas Bapak Ibu ada Indodax. Rupiah Bapak Ibu bisa ditransfer ke sana, nanti di sana ada dompet. Nah, dompetnya itu Bapak Ibu bisa pakai untuk saldonya itu beli mata uang digital. Nah, kalau misalnya di luar rupiah apa? Dolar, yen, misalnya USD, euro dan lain-lain, mata uang lain, Bapak Ibu bisa cek di exchanger lain ini, di Hotbit kah, atau di Huobi, di Tokenchan, di Webex, Bapak Ibu bisa lihat mata uang mana yang pairing dengan mata uang yang Bapak Ibu miliki. Tapi untuk rupiah ada Indodax ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, lalu ada pertanyaan, apa hubungannya iklan dengan mata uang digital?
Oke, gini Bapak Ibu. VD menciptakan sebuah teknologi. Teknologi itu berguna dan menciptakan suatu demand, suatu kebutuhan. Nike butuh teknologi VD jadinya. LV ngelihat teknologi VD bagus, menjadi kebutuhan. Huawei, BMW, BMW, Gucci, Rolex, Apple, mereka ngelihat teknologi kamu bagus ya, teknologi kamu ini berguna ya. Aku pengen dong memakai teknologi kamu, aku sewa ya, aku pakai ya. Nah, terjadi kebutuhan. Karena dasarnya apa? Iklan tadi, teknologi iklan tadi. VD mengeluarkan produk keduanya. Produk keduanya apa? Mata uang. Oke? Setiap kontrak yang terjalin untuk teknologi iklannya, VD bilang, kamu bayar pakai mata uang aku aja. Kamu nggak usah bayar pakai mata uang fisik lagi. Kamu bayar pakai mata uang digital aku aja. Kalau kamu bayar pakai mata uang digital aku dikasih diskon 20%. Gitu Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi setiap ada kontrak baru, setiap ada agreement baru untuk menggunakan teknologi VD, VD ajak mereka, kamu bayar pakai mata uang digital aku aja. Kamu bayar pakai VD Coin aja. Kamu bayar kontrak ini pakai VD Coin, aku kasih kamu diskon 20%. Jadi win-win solution Bapak Ibu. Bapak Ibu, angka 10% itu nggak sakral. Tapi kalau kita ngomong angka 20%, itu angka psikologi Bapak Ibu. 20% itu angka psikologi. Jadi 20% itu kesannya menguntungkan, tapi realita Bapak Ibu. Maksudnya jadi masuk akal gitu loh. Gitu. Jadi kalau terlalu besar juga orang ngasih diskon terlalu besar, ini mah nggak laku, makanya kamu kasih diskon terlalu besar. Tapi kalau diskon 20%, itu namanya psikologi kerjasama Bapak Ibu. Nah, jadi VD itu kasih diskon 20% setiap ada kontrak baru. Ada kontrak iklan baru, diskon lagi 20%. Tapi apa? Tapi pakai VD Coin ya bayarnya, gitu. Itu hubungannya. Apa gunanya? Untuk perusahaan yang kerjasama dengan VD, mereka diuntungkan dari segi, ya mereka lebih ekonomis Bapak Ibu, simple. Mereka keluar budget nggak terlalu gede Bapak Ibu, diskon 20%, itu simple. Traffic mereka naik, karena teknologi ini berguna. Keuntungan untuk kita, untuk VD sendiri apa? Profil kita bagus. Yang jelas kita mendapatkan pendapatan juga. Kedua, cryptocurrency kita, mata uang digital kita, ratingnya itu terus naik Bapak Ibu. Value-nya terus naik. Gitu. Karena gini Bapak Ibu. Gue balik ke slide video ya. Di sini. Saya cerita dikit Bapak Ibu. Membuat cryptocurrency itu mudah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu cukup modal 15 jutaan, 20 jutaan, minim modalnya, oke? Bapak Ibu mau buat 1 miliar, mau buat 21 juta, seperti Bitcoin, Bapak Ibu mau buat ketersediaannya cuma 10 miliar, 1 miliar, terserah, 100 juta koin, terserah, bisa. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat suatu mata uang digital, ketika Bapak Ibu buat suatu koin, contoh VD Coin. VD Coin ini ketika dibuat kan total ketersediaannya itu 10 miliar. Oke? Pertama kali diciptakan, 10 miliar ini, semua 10 miliarnya, setiap satu dari 10 miliarnya ini, itu nilainya 0 Bapak Ibu. Ibaratnya tuh kertas yang nggak ada gunanya. Ibaratnya tuh daun kering Bapak Ibu. Diinjek kapanpun bisa hancur. Oke? Semua cryptocurrency itu 0 awalnya Bapak Ibu. Nggak guna intinya. Oke? Nggak ada value-nya. Seperti diri kita Bapak Ibu. Kalau kita ini juga kalau nggak belajar, kita nggak ke sekolah, kita nggak belajar skill, kita nggak punya value. Persis seperti itu Bapak Ibu. Tapi ketika kita belajar skill, kita belajar, kita pengembangan ini, pengembangan itu, kita punya value. Keuntungannya apa? Banyak demand kepada kita. Oh, kamu kerja di aku aja. Oh, kamu bantu saya buat project ini aja. Persis seperti itu Bapak Ibu, cryptocurrency. VD Coin 10 miliarnya ini kan 0 nilainya pertama kali. Cara dia untuk mengembangkan value-nya itu gimana? Caranya itu lewat program teknologi yang awal tadi Bapak Ibu. Dia itu sudah menyediakan project yang berjalan dulu baru diciptakan. Gitu. Jadi sudah ada demand-nya. Otomatis 10 miliar koin ini itu naik nilainya Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa cek di Indodax, sekarang harga Videocoin itu 62 Bapak Ibu. Sorry, aku cek ya. Aku cek coba di sini. Harga Videocoin pertama kali sekarang harga Videocoin itu aku nggak tahu bisa kelihatan di layar Bapak Ibu atau nggak, cuma aku coba tunjukin ya. Oh, harga Videocoin itu sekarang 57 Bapak Ibu. Nih, mana sih layar aku? Harga Videocoin itu sekarang 57. 57 ya, kelihatan. Oke, 57. Nih, ini harga Videocoin. Di awal, Videocoin itu cuma 0. Semua koin itu 0. Dia mau buat 2 miliar, dia mau buat 1 miliar, 0. 0 kali 1 0 dikali 1 miliar berapa? 0. 0 dikali 10 miliar berapa? Tetap 0. Tapi kalau sekarang 10 miliar dikali 57 berapa Bapak Ibu? 57 miliar. 10 miliar yang tadinya 0, sekarang semuanya punya nilai. Gitu. Nah, Vidi punya project di belakangnya, teknologi iklan tersebut Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu mengerti, nanti kalau kurang jelas kita tanya jawab di akhir ya. Oke, itu Bapak Ibu sederhananya. Nah, VDX juga diuntungkan Bapak Ibu, karena VDX ini juga masuk ke dalam ekosistem kita. Itu dia Bapak Ibu strategi yang VD ciptakan untuk menciptakan traffic di dunia iklan, dan traffic dan meningkatkan value untuk koinnya sendiri. Lalu untuk publisher, media-media iklan yang kerja sama kita, Bapak Ibu bisa lihat di layar, ada lebih dari 60 media di seluruh dunia. Di seluruh dunia ya Bapak Ibu. Dan lebih dari 2 miliar pengunjung efektif setiap bulan. Setiap bulan, VD di dunia iklan berhasil menciptakan traffic perputaran dunia iklan itu 2 miliar dari VD sendiri. Setiap bulan, oke? 2 miliar. Lalu, lebih dari 8 miliar exposure setiap bulan. Jadi exposure ini Bapak Ibu yang ngelihat gitu loh. Jadi viewernya gitu, viewernya ada 8 miliar. Tapi yang aktivitas tuh ada 2 miliar Bapak Ibu. Nah, di sini ada media iklan di kiri Bapak Ibu, campur. Ada yang Indonesia, ada yang luar negeri. Indonesia ada Liputan 6, Detik.com, Kompas, Tribun, CNN, CNBC, Okezone. Terus ada Bolasport.com. Di luar negeri ada siapa? Ada Vogue, Prestige, iNews, Motherships, Asia One. Gitu. Ada banyak Bapak Ibu, 60. Nanti Bapak Ibu yang mau tahu lebih lanjut bisa tanya saya. Investor DVD, pemegang sahamnya siapa? Ada 8. Kita sebut yang pertama negara kita sendiri karena saya cinta Indonesia, itu ada MNC Group. MNC Group ini kita udah nggak asing. Bapak Ibu kalau saya sebutin MNC Group, pasti kita semua tahu pemiliknya siapa Bapak Ibu. Haritanu ya, Haritanu Group. Jadi Bapak Ibu, MNC ini salah satu media iklan terbesar di Indonesia. Jadi mereka ini salah satu investor DVD. GVR Music itu dari Taiwan. Dia juga pemegang saham utama. Dia menjadi salah satu pemegang saham utama DVD. Gitu. Itu perusahaan media iklan ya Bapak Ibu dari Taiwan. Osim, perancang kursi pijat pertama. Buat Bapak Ibu yang sering ke mall, kalau ngelihat kursi pijat pasti mereknya Osim. Karena perancang kursi pijat otomatis itu Bapak Ibu yang ciptain mereka pertama rancang itu Osim. Untuk Capital, Kitung, perusahaan teknologi itu Bapak Ibu, ada Transfer Fund juga Bapak Ibu, perusahaan yang bergerak di cryptocurrency, V3 Group, Venbusi Capital. Nah, ini ada 8 perusahaan yang menjadi pemegang saham untuk VD sendiri. Konsultan project Bapak Ibu, mereka ini adalah individu-individu di setiap perusahaan yang kita minta sarannya ketika mengembangkan suatu project. Ada dari Coca-Cola, ada dari Temasek, ada dari Pepsi, dari PNG. Bapak Ibu bisa lihat sendiri nama-namanya, di bawah nama ada jabatan mereka Bapak Ibu. Mr. Demian, Wakil Presiden dari Coca-Cola. Mr. Alan dari PNG, Kepala Divisi Teknologi. Mantan CEO dari Pepsi. Ada Miss Dawn Hudson Bapak Ibu. Nah, di sini kita minta saran untuk proyek-proyek kita untuk kedepannya VD seperti apa dari orang-orang yang berkualitas dan berpengalaman Bapak Ibu. Lalu di sini Bapak Ibu, saya dan tim-tim kita semua cerita, hari ini kita tidak boleh asal-asalan pasang logo sana-sini, cerita asal-asalan, itu nggak boleh Bapak Ibu, karena kapanpun, dimanapun, siapa saja tim VD itu Bapak Ibu, bisa aja kita diserang Bapak Ibu, kalau menunjukkan sesuatu yang tidak ada buktinya. Di sini Rudolf ingin kasih bukti kerjasama antara perusahaan-perusahaan tersebut,
Video ini diambil pada tanggal 7 Desember di Singapura, Bapak Ibu. 2019, sorry. Kita nonton bareng-bareng ya, Bapak Ibu. Mr. Matthew Lim, CEO dan co-founder sendiri dari VD. Nah, Mr. Fikirawan. Nah, di sini Bapak Ibu saya pause sebentar ya. Bapak Ibu lihat di sini. Ini ada Bapak Fikirawan dari MNC Group. Bapak Ibu lihat di sini ada media-media mana saja di bawah MNC yang kerjasama. Di situ ada RCTI dan lain-lainnya Bapak Ibu. Artinya di sini seperti ini Bapak Ibu. Tadi kan udah kasih lihat Bapak Ibu, ada pemegang sahamnya ada siapa aja. Oke. Jadi di situ mungkin ada yang bertanya, VD ini perusahaan mana, terus siapa ya? MNC itu perusahaan besar Bapak Ibu. GVR Musik dan semuanya itu perusahaan besar. Mereka jika ingin bekerja sama dengan VD Bapak Ibu, mereka ini pasti nanya. Nanyanya juga nggak dikit Bapak Ibu, nanyanya banyak dan detail Bapak Ibu. Apa yang kamu ciptakan? Seperti apa trafiknya? Keamanan kayak gimana? Legalitasnya seperti apa? Terus kamu punya barang sudah dipakai siapa aja? Banyak Bapak Ibu, lebih detail dibanding kita. Apa yang ke depan visi misi kamu gimana? Project paling datang itu lebih lengkap dibanding kita Bapak Ibu, dan mereka lebih resmi dibanding kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka menjalin suatu hubungan bisnis Bapak Ibu. Jadi di sini saya bisa rasa Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu, untuk orang-orang di luar sana termasuk Bapak Ibu juga, jika nanya seperti jika melakukan VD Bapak Ibu, saya rasa semua keraguan Bapak Ibu tersebut sudah diwakilkan di awal bahkan sebelum saya tahu. Bahkan sebelum saya tahu sama VD, kenapa saya percaya sama VD? Karena pertanyaan saya, keraguan saya, semua sudah diwakilkan sama MNC. Karena hari ini saya tahu, MNC sama saya, lebih detail mereka, lebih jelas mereka. Mereka juga nggak bodoh Bapak Ibu, kalau nggak gimana caranya mereka besar. Nah, makanya di sini saya kasih lihat semuanya, video peresmiannya, kita seperti apa, supaya jelas di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kita nih titipin aja kepercayaan kita sama mereka-mereka ini Bapak Ibu. Nah, ibaratnya kalau mereka percaya, kenapa kita enggak Bapak Ibu? Karena mereka pasti lebih pintar Bapak Ibu. Kita tinggal contek aja Bapak Ibu. CEO of Hearts Media Group, Mr. Oliver Burlat. Sorry, ini saya pause lagi ya Bapak Ibu. Ini menurut saya Bapak Ibu, di acara peresmian ini, di antara semua tamu yang datang, di antara semua CEO yang datang, paling keren itu Mr. Oscar. Kenapa? Bapak Ibu nanti kalau yang paham Indodax, mungkin ada yang paham, ada juga yang enggak. Oke. Indodax ini tempat penukaran mata uang terbesar di Asia Bapak Ibu. Mata uang fisik ke mata uang digital paling besar Indodax. Oke. Kenapa saya bilang paling keren? Di antara semua mata uang, Mr. Oscar ini nggak pernah datang untuk ngeresmiin Bapak Ibu. Gitu loh. Ada project, ya udah. Cooperate aja gitu Bapak Ibu. Nggak harus dipublikasi.
Tapi Vidi, Bapak Ibu, satu-satunya perusahaan yang bisa datangin pemilik langsung dari Indodax, Bapak Ibu. Ini pemiliknya nih, Bapak Ibu. Pemilik dari Indodax-nya. Indodax itu, Bapak Ibu tahu transaksinya per hari berapa? 10 juta USDT, Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu, untuk orang yang tiap hari transaksi 10 juta USDT, apa mereka nggak gali-gali dulu Vidi seperti apa? Sampai-sampai mereka mau datang ke acara peresmiannya. Nah, makanya saya bilang ini paling keren. Di antara semua tamu yang datang, Mr. Oscar ini, Bapak Ibu. Gitu. Itu video yang pertama dari saya. Video saya yang selanjutnya, oke, itu kan sama luar negeri dulu. Saya oke lah, saya cukup percaya. Tapi saya mau lebih percaya kalau Mr. Matthew sendiri datang ke Indonesia, ketemu sama komunitas di Indonesia. Kita ada juga videonya. Ini acaranya di Pullman pas 2019 ya, atau awal 2020 gitu, Bapak Ibu. Ini saya skip lah ya. Ini adalah momen ketika Mr. Matthew dan tim ini datang ke Indonesia, Bapak Ibu. Halo semuanya, nama saya Matthew Lim. Sorry. Jadi di sini dia bilang agenda saya datang, itu saya mau cerita sedikit quick review. Saya mau kasih tahu bagaimana Vidi, Bapak Ibu selama ini menjalankan apa, ke depannya seperti apa. Nah, di sini dia cerita Bapak Ibu. Lihat lagi. Dia cerita Bapak Ibu. Jadi Vidi awalnya itu perusahaan startup teknologi. Kami pertama kali berdiri di San Francisco. Yang menemukannya saya dan Mr. Patrick. Kita kerjasama untuk fokus di teknologi iklan, Bapak Ibu. Nah, sampai hari ini per tanggal per hari acara ini ya Bapak Ibu, dia punya 30 pegawai juga, 30 tim, dan timnya juga datang ke sini. Jadi awalnya kantornya tuh ada 2. Awal bangun di San Francisco, lalu mereka ekspansi ke New York. Nah, ini yang di kanan Bapak Ibu, di kanan ini orang pertama yang bergabung di komunitas Vidi. Maksudnya komunitas apa? Vidi ini punya sistem networking-nya juga. Ini 001 globalnya Bapak Ibu. Mr. Jensen. Yang lagi Vidi ini. Nah, jadi di sini dia ngasih lihat tim-tim saya siapa aja. Saya punya tim project ya siapa aja. Ada di Singapura siapa aja, di New York ada siapa aja. Salah satu koleganya yang dari Singapura ini datang, teman dia juga, Mr. Bernard. Kalau nggak salah Mr. Bernard ini untuk bagian produk desainernya Bapak Ibu. Ini datang untuk menghadiri acara Vidi.
Secara singkat, VD ini apa? VD ini adalah web teknologi, Bapak Ibu. Oke, jadi web teknologi untuk media iklan. Jadi posisinya ini internet, dia di atasnya, dia ciptain layer baru di atas internet menggunakan teknologi blockchain. Oke, Bapak Ibu. Jadi teknologi ini dipowering, ditenagai dengan teknologi blockchain. Jadi kita bisa ciptain layer baru. Layernya ini nggak terlihat di atas internet, Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa membuat kita bergerak di dunia iklan sampai hari ini, Bapak Ibu. Okay. Ini membuat publisher bisa membuat konten-konten mereka itu lebih punya banyak space, Bapak Ibu, karena space-nya itu ringan sekali. Space-nya itu dimasukin ke dalam tulisan tersebut, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu aja dari apa namanya? Itu dia, Bapak Ibu, video singkat dari pas Matthew, momen ketika Matthew datang ke Indonesia. Di sini Matthew itu grateful banget. Indonesia ini suportif banget, Bapak Ibu, sama VD, karena Indonesia ini pergerakan komunitasnya itu, Bapak Ibu, bukan sekedar mencari bisnisnya, tapi hari ini dia cerita, saya ini bangun perusahaan startup, saya butuh komunitas. Sebuah perusahaan startup itu besar karena apa, Bapak Ibu? Karena database. Nah, database yang diciptakan oleh orang dari masyarakat Indonesia, Bapak Ibu, itu berperan sangat positif untuk VD karena menciptakan traffic yang tinggi untuk dunia iklannya. Serta cryptocurrency mereka juga menjadi value-nya naik, Bapak Ibu. Seperti itu. Ini Bapak Cahja Buwono angkat tangan, saya turunin dulu ya. Mungkin ada pertanyaan atau kepencet nih. Oke, saya anggap kepencet ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nah, terus di sini Bapak Ibu, aku di share screen ini di layar. Aku nggak tahu nih Bapak Ibu bisa klik atau enggak di layar Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu klik, coba. Aku nggak tahu ya bisa diklik atau enggak. Coba diklik aja. Aku bisa aku bisa diklik ini. Ini adalah review media-media resmi dari Indonesia yang apa sih selama setahun lebih kita berjalan, apa sih kata orang Indonesia, apa sih kata masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada banyak banget media-media resmi yang sudah publish berita positif tentang kita. Kayak di sini contoh dari CNN. Apa nih? Ada chat. Sorry sebentar. Nah, mana kolom chat? Oh iya. Di sini Bapak Ibu, chatnya nggak bisa saya buka, sorry, saya nggak tahu siapa yang dari chat, nanti saya baca pas di akhir ya. Di sini ada CNN Indonesia, di sini bahas di sini ada linknya, saya bisa baca di sini. Hotkey-nya itu media publisher gandeng VD garap periklanan digital. Jadi banyak banget nih media-media itu yang merapat ke VD. Bahkan nanti di bulan Juni, Juli sampai akhir tahun Bapak Ibu, project iklan kita itu bakal lebih keren Bapak Ibu. Gimana nantinya informasinya, buruan gabung Bapak Ibu. Nanti saya cerita ya. Detik.com. Di sini dia bahas di headline-nya Guide VD Publisher garap periklanan digital bertenaga blockchain. Lagi-lagi Bapak Ibu, berita tentang publisher itu ikut sama kita Bapak Ibu dari iNews. Jalin kemitraan media publisher dan VD, kembangkan platform NFT untuk industri mode hingga musik. Jadi Bapak Ibu, kita ini nggak stuck, kita ini nggak berhenti di dunia periklanan aja. Kita bakal merambat ke bidang-bidang lain, contohnya musik. Nanti media-media orang-orang yang buat konten bisa masuk sini juga. Video akan terus ada untuk orang-orang yang punya UMKM, punya usaha, itu nanti juga kita bisa garap Bapak Ibu. Ada berita dari Vogue, dari Binance, dari banyak Bapak Ibu. Udah banyak banget berita positif langsung dari media resmi luar ataupun dalam Indonesia sendiri Bapak Ibu. Nah, itu dia Bapak Ibu, profil singkat dan latar belakang Bapak Ibu tentang VD itu sendiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Oke, sampai sini Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan atau enggak soal perusahaannya? Sambil saya buka project bisnisnya. Ada pertanyaan? Mungkin sambil saya tadi coba lihat di chat, ada apa di chat? Apa bedanya dengan Talk Fusion? Nanti saya cerita ya Bapak. Pak Agung Budianto. Apa bedanya dengan Talk Fusion? Jelas sih beda Bapak Ibu. Pak, Talk Fusion itu MLM Pak. Oke. Ada pertanyaan tentang perusahaan? Oke, saya anggap nggak ada. Sambil saya buka ya presentasinya. Oke, ini Talk Fusion itu kayak Zoom Pak. Dan lagi dia pakai sistem multi level Pak. Trinary. Kalau VD bukan MLM Pak. Nah, VD itu perusahaan startup. Nggak ada gabung ngajak-ngajak orang dapat duit di sini Pak. Di sini ngajak orang untuk sukses bareng Pak. Jadi IPO. Oke. Tadi saya tanya nggak ada yang jawab. Saya anggap tadi nggak udah jelas ya Bapak Ibu soal latar belakang perusahaan. Kita langsung masuk ke topik cuannya Bapak Ibu. Kita masuk ke topik yang paling favorit buat kita semua pasti. Cara mendapatkan keuntungan lewat VD. Saya cerita tadi Bapak Ibu. Mulai tahun 2020, komunitas itu mulai terbentuk besar. Komunitas itu punya peran menciptakan database. Database itu kayak apa Bapak Ibu? Gojek itu rekrut driver-driver, itu database mereka. Oke? Sorry, ada chat lagi. Legalitasnya di Indonesia apa? Oke, Bapak nanti saya kasih lihat ya di sini. Legalitas ketangkap. Bapak mau apa? Semua di sini ada, Pak. Oke, di sini saya lanjut dulu. Nanti saya bantu jawab nanti ya, Pak. Reward City. Gini Pak, Bapak Ibu semuanya, di layar Bapak Ibu sekarang ada Reward City. Reward City ini merupakan aplikasi yang dikeluarkan dari VD sendiri Bapak Ibu. Lewat aplikasi Reward City ini, lewat project Reward City ini, Reward City, oke? Lewat Reward City ini Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan keuntungan melalui partisipasi kita di dunia iklan dan keuntungannya dari mata uang digital. Oke, jadi kita harus berpartisipasi dulu di dunia iklan. Kita dapat keuntungan dari cryptocurrency-nya, dari mata uang digital. Oke. Pertama Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu tukar pikiran secara singkat. Bapak Ibu lihat di sini. 5 triliun US itu berputar di internet Bapak Ibu. Dan ini harian Bapak Ibu. Ini penggunaannya harian. Saya sempat dipresentasiin produk lain Bapak Ibu, company profile perusahaan lain. Jadi itu simpelnya ada 5 miliar traffic dari Indonesia sendiri Bapak Ibu di internet. Jadi ini Indonesia tuh dari Indonesia sendiri nonton TikTok lah, buka Instagram lah, buka Facebook lah, menjelajahi browser, YouTube. Mereka ciptain traffic itu sampai 5 miliar per hari Bapak Ibu. Karena simpel, kenapa bisa 5 miliar? Bapak Ibu nanti ini kelar dari Zoom saya, selesai kita cerita, pasti Bapak Ibu megangnya apa? Megang gadget. Kalau gadget Bapak Ibu nggak ada kerjaan, bukannya apa? TikTok. Anak-anak Bapak Ibu bukannya apa? TikTok. Bukannya apa? YouTube. Nah gitu loh, itu simpel Bapak Ibu. Tangan kita nih latanya sekarang ke dunia digital gitu Bapak Ibu. Karena itu hiburan untuk kita. Entah kenapa, itu menjadi kebiasaan sekarang. Bangun tidur megangnya handphone. Lihatnya apa? TikTok. Lihatnya apa? YouTube. Lihatnya apa? Instagram. Nah itu simpel Bapak Ibu. Contoh paling simpel. Jadi internet ini menciptakan value yang sangat tinggi Bapak Ibu. Perputarannya di seluruh dunia itu sampai 5 triliun US ya, bukan rupiah, US Bapak Ibu. Melalui siapa? Media, dan kita berpartisipasi sebagai penonton, lalu pengiklan itu mendapatkan AdSense Bapak Ibu. Entah berupa apa ya. Oke di sini. Jadi Reward City ini Bapak Ibu, Reward City ini ngajak Bapak Ibu untuk berperan, tapi berperannya itu bukan sebagai penonton doang. Bapak Ibu, jadi berpartisipasinya tuh bukan sebagai orang yang ngabisin kuota aja, bukan orang yang ngabisin waktunya untuk mendapatkan hiburan semata aja, tapi bisa mendapatkan uang juga Bapak Ibu, bisa mendapatkan keuntungan finansial Bapak Ibu di sini. Oke, ini konsep Reward City ya Bapak Ibu. Tadi saya bilang di awal, produk dasar yang melandasi VD itu teknologi iklan.
Makanya saya tadi bilang, lewat aplikasi Reward City ini, kita bisa berpartisipasi di dunia iklan, kita bisa menikmati hiburan sambil dapat duit. Aku buat simpel seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu spend waktu di VD, Bapak Ibu meluangkan waktu semakin banyak di Reward City, semakin banyak waktu yang Bapak luangkan di Reward City, Bapak Ibu luangkan, semakin banyak uang yang Bapak Ibu dapatkan. Apalagi kalau Bapak Ibu cerita ke teman Bapak Ibu. Gitu. Layoutnya, gambaran aplikasi seperti apa, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu di layar. Nanti Bapak Ibu bisa daftar di sini. Nanti di daftar itu Bapak Ibu masukin nama, ketik passwordnya, setting passwordnya, terus masukin nomor telepon, masukin tanggal lahir. Nah, nanti avatarnya kurang lebih profil Bapak Ibu. Kalau di Facebook ada profil kan, gambar profil Bapak Ibu itu sesuai horoskop Bapak Ibu. Nah, kalau horoskopnya Taurus seperti saya, ya nanti gambar profilnya Taurus gitu Bapak Ibu. Ini cuma tampilan ya, cuma tampilan gambar aja, tampilan gambar kita di Reward City. Terus nanti di aplikasinya, di dalam aplikasinya seperti ini kurang lebih dalamnya. Ini yang di kanan bentuk aplikasi kita. Ini profil kita kayak apa? Kita lewatin aja karena belum saatnya kita pelajari itu. Fitur-fitur di aplikasinya sendiri ada ini, ada shopping, belanja, sosial, chat-chatan, Bapak Ibu kita bisa sosialisasi, bisa tawar-menawar, TV, musik, sport dan lain-lain. Aku sederhanain. Shopping Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang punya UMKM, Bapak Ibu yang punya usaha, itu nanti bisa mendaftarkan usahanya, bisa mengiklankan usahanya, bahkan bisa itu bisa diiklankan di sini, bisa jualan di sini. Bahkan nanti di Reward City, di aplikasi kita ini, kita bisa bikin sistem properti online. Jadi, di Reward City ini, Bapak Ibu, apa yang ada di kehidupan Bapak Ibu, di mata, nih Bapak Ibu ngelihat saya hari ini, Bapak Ibu tinggal di rumah Bapak Ibu, nanti rumah Bapak Ibu bisa dimasukin ke dalam sini. Jualan-jualan Bapak Ibu bisa dimasukin dalam sini. Semua yang ada di kehidupan kita, di kiri, kanan, depan, belakang kita, masukin ke sini bisa jadi duit. Simpel seperti itu Bapak Ibu. Nanti di sini Bapak Ibu, saya punya lahan, saya punya tanah di Reward City. Jika ada orang ingin membangun rumah, nanti bisa hubungi saya. Nanti ada biaya sewa dan lain-lain di Bapak Ibu. Ini benar-benar dunia asli, dunia yang kita biasa jalanin, tapi ini dunia online-nya. Ini sistem chattingnya, sistem ngobrolnya ini. Ini sistem untuk kita yang konten kreator, Bapak Ibu yang buat konten-konten, nanti bisa buat masukin konten, dapat duit juga. Jadi di sini kita apresiasi banget buat Bapak Ibu semua yang berkarya di Reward City dan akan mendapatkan keuntungan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, semua fitur itu belum keluar sekarang. Baru hanya ada satu fitur. Oke? Jadi di sini timeline-nya, peta perjalanannya dari Januari sampai tahun ini tahun per 2021 ya Bapak Ibu. Januari kemarin sampai Februari Maret itu kemarin kita itu tes beta sebenarnya. April itu launchingnya, April itu betanya selesai, kita tes 4 bulan. Bulan Mei itu kita launching ke komunitas, ini sudah resmi bisa dijalankan sampai sekarang. Jadi kita nih kemarin Reward City ini habis pindah aplikasi Bapak Ibu, nama aplikasi sebelumnya Rechain. Kita seperti yang saya bilang, kita ini terus evolusi, kita terus inovasi menjadi lebih baik, dan sekarang aplikasi kita upgrade. Nama aplikasi kita sekarang Reward City dengan project-project yang tadi saya ceritakan. Tapi projectnya sekali lagi belum keluar semua, ini peta perjalanannya per 2021. Mei kita sudah berjalan, nanti bulan Juni, Juli itu kita ini mendaftarkan merchant, mendaftarkan tenan-tenan UMKM mana yang mau bekerja sama dengan VD. Nanti kita bisa beli produk mereka dengan VD. Gitu. Dengan saldo di dalam aplikasi kita. Terus DeFi Bapak Ibu, ini ada hubungannya sama blockchain, integration DeFi. Nanti teknologi kita di dalam aplikasi itu akan di-upgrade sekitar bulan Agustus. Itu nanti ada hubungannya sama blockchain. Kita perjelas nanti aja karena nanti ribet, terlalu banyak materi. Bulan September ada game, bulan Oktober ada recruitment of regional agent. Jadi nanti ada agen regionalnya. Gunanya agen ini apa Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu. Nanti ada kayak semacam penguasa wilayah Bapak Ibu. Jadi nanti kayak kita mau tukerin uang kita semuanya ke agen itu. Nanti cerita lebih lanjutnya nanti ya Bapak Ibu di akhir. Reward City Project
terakhir di Desember ini nanti kita ada Reward City Anniversary Event. Jadi nanti kita ulang tahun yang kedua Bapak Ibu. Untuk Reward City sendiri sih yang pertama. Tapi untuk VD di Indonesia itu yang kedua. Rencana kita ke Dubai Bapak Ibu. Semoga COVID ini reda, semoga penerbangan dibuka. Jadi nanti kita semua terbang ke Dubai, kita senang-senang bareng. Dapat duit iya, senang-senang ya bareng-bareng ya Bapak Ibu di bulan Desember. Makanya untuk Bapak Ibu, kalau lihat peluang langsung gabung. Nanti saya cerita lagi lanjut peluangnya Bapak Ibu. Ini itu simple sih tadi Bapak Ibu, itu cuma selingan kita aja apa aja project VD. Intinya cuma satu Bapak Ibu, projectnya yang keluar baru satu. Cuma baru ada satu fitur yang berjalan gitu. Fitur-fitur yang lain tadi yang kayak ribet-ribet tadi nggak usah diituin, cuma sekarang ada satu, nanti satu fitur itulah yang akan kita jalankan. Dan hari ini saya akan cerita tentang satu fitur itu. Tadi ada pertanyaan legalitas VD di Indonesia seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita ini bergerak atas nama PT Richain Digital Indonesia, tapi kita sedang dalam pengurusan Bapak Ibu. Kita ingin ubah nama PT kita jadi PT Kota Hadiah, gitu. PT Kota Hadiah Indonesia. Untuk sekarang kita kan nama aplikasi kita Richain Digital Indonesia, jadi nama PT kita masih PT Richain Digital Indonesia. Alamat kantor kita tertera di sana, Mahendra Data nomor 86D Padang Sanbian dan Pasar Bali. Dipantau sama Tata Direktorat Kelola Aptika, Bapak Ibu ada barcode di kiri itu, ada barcode bisa di-scan keluar company profile. Dipantau sama Komnas juga Bapak Ibu, di sini ada nomor induk perusahaan, artinya kita punya izin usaha di sini Bapak Ibu. Izin lokasi, bangun kantor Bapak Ibu, izin usaha. Di sini ada SIP-nya juga Bapak Ibu. Di kanan di sini ada keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Bapak Ibu menimbang bahwa berdasarkan permohonan. Ini Bapak Ibu bisa lihat semua di sini legalitasnya. Legalitas yang masih tahap final apa? MUI. Untuk masyarakat muslim di Indonesia tenang saja. VD ini tidak riba. Di sini sudah ada, bahkan di video udah ada Gus Sony, Bapak Ibu bisa, Gus Sony sendiri sudah cerita banyak, sudah kesaksian banyak. VD ini tidak ada ribanya. VD ini bentuknya dari awal itu beli barang Bapak Ibu, oke? Ini bukan perusahaan money game, ini bukan perusahaan multi level, ini bukan perusahaan ajak-ajak orang, bukan perusahaan investasi. Terus untuk di Indonesia sendiri kita sudah terdaftar di Bapepti, cryptocurrency-nya Bapak Ibu bisa cek sendiri di Kompas, ketika aja di Google Kompas VD. Ada 229 jenis mata uang yang dilegalkan di Indonesia, salah satunya itu VD Coin. Itu bukan saya yang cerita Bapak Ibu, itu Kompas langsung yang cerita. Kompas itu nggak mungkin keluarin berita hoax Bapak Ibu. Jadi saya harap pertanyaan Bapak yang tadi tanya legalitasnya gimana, ini. Terus harapan kita tahun ini, bulan ini, kemarin kita udah keluarin duit juga Bapak Ibu untuk kurang lebih 4-5 miliar untuk pengeluaran sertifikat aplik kita, rilisnya di bulan ini atau bulan depan Bapak Ibu. Jadi semua izinnya lengkap. Bapak Ibu ingin izin apa? Lengkap. Kenapa? Karena kita tahu Indonesia ini negara hukum. Kita mau komunitas kita jelas, panjang umur, kita butuh hati yang nyaman untuk menjalankan suatu bisnis. Salah satunya dari faktor legalitas ini Bapak Ibu. Tenang aja, Bapak Ibu mau izin apa? Ada semua di sini. Boleh tanya jawab sama saya di akhir. Ini kantor kita di Bali, Reward City. Penuh dengan logo Reward City. Ruko 3 lantai di Mahendra Data, di bawah ada resepsion, ada ruang tunggu, di atas ada meeting room, ada shooting room juga, di lantai paling atasnya di lantai 3 ada auditorium buat kita presentasi. Kemarin saya juga dari sana. Lalu kita juga di Jakarta kemarin habis beli lagi Bapak Ibu base camp itu di daerah BSD. Yang mau tahu alamatnya nanti chat saya aja atau tanya di sini bisa. Itu di BSD kita beli satu gedung gitu Bapak Ibu, bekas siapa ya aku lupa. Pokoknya dia juga ruko, dia bukan ruko, dia kayak gedung gitu Bapak Ibu. Kayak tower 3 lantai, kita beli 22 miliar Bapak Ibu, kita baru beli lagi. Intinya kita itu terus ekspansi Bapak Ibu, baik perusahaan VD di luar maupun di Indonesia. Apapun yang Bapak Ibu ingin, di sini ada Bapak Ibu. Namanya aja Kota Hadiah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang suka hadiah, suka surprise, gabung di VD Bapak Ibu. Dan just for your information Bapak Ibu, mau informasi aja bukannya pamer Bapak Ibu.
kantor kita yang di BSD itu nanti bakal jadi base camp juga. Bapak Ibu yang mau nyantai-nyantai itu kepikiran sana itu jadi base camp, di atas nanti jadi base camp gitu, di bawahnya kantor operasional gitu, support sistem buat tim Indonesia. Nanti kita beli gedung itu Bapak Ibu nggak pakai duit cash, kita beli pakai koin Bapak Ibu, pakai VD coin kita, pakai cryptocurrency kita. Bapak Ibu bayangin di zaman corona, di zaman pandemi ini, mana ada perusahaan yang bisa keluar duit 22 miliar, nggak keluar duit Bapak Ibu, cuma di VD aja. Kita bisa beli gedung 22 miliar, nggak pakai duit cash Bapak Ibu. Gitu. Oke, lanjut ke inti poin seharinya Bapak Ibu, inti sehari dari apa yang saya cerita hari ini. VD ini simple, ngajak Bapak Ibu, ayo kita mulai adaptasi. Yang tadinya gerak di offline, yang punya usaha dagangan itu itu lanjutkan. Itu good Bapak Ibu. Tapi kita mulai adaptasi yang ke baru. Ada suatu dunia yang selama ini jalan berbarengan sama kita, tapi kita nggak sadar. Selama ini di samping kita ternyata. Jalannya bareng sama kita, kiri kanan, tapi kita nggak rangkul. Kita jalan di kiri doang. Jadi sekarang saya ngajak Bapak Ibu jalan di tengah. Silakan Bapak Ibu jalankan bisnis Bapak Ibu saat ini, tapi Bapak Ibu mulai gandeng bisnis baru. Karena kenapa Bapak Ibu? Ketika nanti income dari bisnis baru lebih tinggi, Bapak Ibu tahu, saya harus prioritasin yang mana. Dan saya lihat Bapak Ibu hari ini, perusahaan-perusahaan yang besar, itu bukan perusahaan rokok. Perusahaan-perusahaan yang besar, bukan Nike Bapak Ibu. Perusahaan besar itu bukan Adidas, bukan Reebok, bukan perusahaan-perusahaan konvensional. Perusahaan besar di dunia saat ini, itu semua dari online Bapak Ibu. Facebook, Bapak Ibu. Elon Musk, sekarang dia bikin... Dia pindah ke cryptocurrency juga Bapak Ibu. Alibaba di Asia, Macan Asia Bapak Ibu. Semua yang besar dari itu. Apalagi ada banyak di Indonesia, ada Gojek, ada Grab Bapak Ibu, Tokopedia, semua dari online Bapak Ibu. Gitu. Hari ini saya nggak bilang usaha yang kita jalani hari ini jelek, enggak, itu good. Tapi ayo kita adaptasi, belajar ke yang baru. Dikit-dikit yang baru dipelajarin, dijalanin dikit-dikit, di selang waktu kita. Saya yakin Bapak Ibu, dari yang dikit-dikit ini, itu bisa menjadi peluang yang lebih besar dari yang sudah besar. Oke, kita cari tahu langsung Bapak Ibu peluangnya. Oke. Di aplikasi Reward City, Bapak Ibu bisa membeli barang dengan nilai USDT. Jadi Bapak Ibu kalau ingin bergabung di Reward City, Bapak Ibu harus membeli karakter. Karakter saya buat sederhana, anggap aja barang. Gak usah ngomong karakter, bilang aja barang Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika daftar di Reward City, itu Bapak Ibu bisa beli barang. Barang yang pertama namanya guru. Oke. Guru ini harganya 10.000 USDT. Rudolf, 1 USDT berapa? 1 USDT itu sekitar 14.700. 14.900. Oke. Harganya berubah-ubah Bapak Ibu 1 USDT. Bapak Ibu cek USDT itu bisa cek di pasar online, di Indodax contohnya. Oke, itu harganya berubah-ubah. Jadi contoh, kalau harganya 1 USDT 14.700, berarti jika kita membeli barang guru ini, nama barangnya kan guru. Kalau kita beli guru ini, harganya itu 147 juta rupiahnya. Tapi ingat, kita bayarnya pakai apa? USDT. 10.000 USDT. Barang yang kedua, namanya Sage. Barang ini kita harus beli dengan harga 5.000 USDT. Barang yang ketiga, Profesor namanya. Ini harganya itu 1.000 USDT. Oke. Bapak Ibu kalau perhatiin sampai sini, guru, Sage dan Profesor itu persentasenya beda-beda. 350%, 320%, ya, Profesor 300%. Oke. Jadi, saya bahas contoh Profesor ya Bapak Ibu. Barang Profesor ini mengandung 300% dari dana yang Ibu depositkan. Contoh, Bapak Ibu ini gabung yang 1.000 USDT. 1.000 USDT ini nilainya sebenarnya 3.000 USDT. Tapi kita ini cuma bayar 1.000 USDT. 1.000 USDT ini akan terus berkembang sampai 300%, sampai 3.000. Artinya seperti itu Bapak Ibu cara bacanya. Jadi 1.000 ini sebenarnya mengandung 3.000. Oke. Intinya 1.000 USDT ini mengandung
300% keuntungan yang akan diberikan ke kita setiap hari itu 0,5%. Sampai 300% ini kita dapat semua. Ketika 300% ini kita dapat semua, Bapak Ibu, ini habis barangnya, putus barangnya. Jadi ini seperti konsepnya seperti jatah kita, Bapak Ibu. Mungkin agak susah dimengerti, cuman kita bahas nanti ya Bapak Ibu. Kalau saya buat simpel seperti tadi, Bapak Ibu ibaratnya beli barang 3.000 nilainya, jumlahnya 3.000 sepatu, tapi Bapak Ibu cuma bayar 1.000. 3.000 sepatu ini Bapak Ibu terimanya itu dicicil. 3.000 dikurangi 7 hari. Sisanya 2.993. Hari kedua 2.900 dikurangi lagi 7. Pokoknya sampai Bapak Ibu terima 3.000 ini sampai habis. Jika 3.000 ini udah habis gimana? Itu putus kontrak. Jadi sistemnya kayak kontrak Bapak Ibu. Berdagang. Ingat sekali lagi, Bapak Ibu mendapatkan dagangan. Bapak Ibu dapat barang, yang akan Bapak Ibu dagangkan. Saya buat, ini ada error. Kayak gini. Jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi jelaskan singkat saja. Profesor ini harganya 1.000 contoh ya. Profesor ini harga barangnya 1.000, mengandung 300% profit Bapak Ibu dari modal kita. Jadi akan mencapai batas kontrak ini sampai 3.000. Oke. Semua barang yang ada di semua barang yang ada di Reward City ini mengandung USDT. USDT ini Bapak Ibu nanti bisa tukarkan ke Fidicoin. Fidicoin inilah yang akan nanti menjadi rupiah, menjadi uang untuk masuk ke dompet atau rekening Bapak Ibu. Seperti itu. Ada Rocket, Superfly, dan Rookie. Rocket harganya 500 USDT, Superfly harganya 200, Rookie harganya 50 USDT. Semua barang ini dibelinya pakai USDT. Sekali lagi ya Bapak Ibu bayarnya pakai USDT. Bapak Ibu nanti di dalam aplikasi juga dapatnya USDT. USDT inilah yang Bapak Ibu nanti akan tukarkan ke Fidicoin, dan Fidicoin ini yang nanti menjadi sumber pendapatan untuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena jadi Fidicoin ditukar ke USDT yang Bapak Ibu dapat tukar ke Fidicoin. Fidicoinnya tukar ke mana? Ke rupiah. Oke. Contoh di sini ada profesor. Bapak Ibu beli barang profesor. Oke. Jika Bapak Ibu membeli barang profesor, Bapak Ibu akan mendapatkan pasif 0,5%. Pasif artinya fix, Bapak Ibu. Rate-nya fix. Bapak Ibu akan mendapatkan 0,5% dari 1.000 setiap harinya. 0,5% dari 1.000 berapa? 5 dolar. Di sini ada kegiatan baca berita. Jika Bapak Ibu hanya membaca, sekali lagi, jika Bapak Ibu hanya membaca 5-9 berita, Bapak Ibu hanya akan mendapatkan penambahan 0,1%. Tapi jika Bapak Ibu membaca 10 atau lebih dari 10 berita, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan 0,2%. Jadi pastiin Bapak Ibu nanti di aplikasinya baca minimal 10 berita ya. 10 berita itu setiap satu berita cukup 15 detik saja Bapak Ibu. Jadi untuk membaca sampai 10 berita, Bapak Ibu cukup meluangkan waktu berapa? 2-3 menit. Karena apa? Karena Bapak Ibu jika meluangkan waktu 2-3 menit untuk baca 10 berita, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan 0,2% percepatan dari modal kita. Bapak Ibu gabung $1.000, dapatnya 0,2% dari 1.000 tambahan $2, artinya Bapak Ibu. Nah, itu akan membantu perusahaan juga Bapak Ibu, karena ketika kita membaca iklan, ketika kita membaca berita Bapak Ibu, perusahaan akan mendapatkan nilai traffic, artinya kita ini membantu traffic periklanan mereka. Kita menciptakan traffic itu Bapak Ibu, aktivitas viewernya nambah Bapak Ibu. Karena kita ini baca, jadi win-win solution. Kita dapat keuntungan secara finansial, perusahaan dapat keuntungan secara corporate-nya ya Bapak Ibu. Oke, jadi pasif 0,5%, ditambah baca berita 10, Bapak Ibu dapat percepatan pencairan 0,7%. Dari mana? Dari modal.
Jika modal Bapak Ibu 1.000, 0,7%-nya berapa? 7. Bapak Ibu gabung $1.000, percepatan dari 0,7% $1.000 itu 7 USDT, $7. $7 online ya, $7 digital. Oke. Ingat Bapak Ibu, profesor ini punya nilai berapa? 300%. 300% artinya berapa? 3.000. Artinya 3.000 ini setiap hari, sekali lagi saya ulang, 3.000 ini akan dikurangin setiap hari 7. 3.000 ini, $3.000 ini Bapak Ibu terima 7 sampai $3.000 habis. Oke. Dolar atau USDT yang Bapak Ibu terima itu Bapak Ibu harus tukarkan ke Fidicoin. Dari Fidicoin baru Bapak Ibu terima uangnya, seperti itu. 3.000 dikurangin 7 berapa lama, Rudolf? 14 bulan Bapak Ibu. Itu. 14 bulan terlalu lama. Gimana caranya saya mempercepat? Gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup cerita ke teman Bapak Ibu. Oke. Ketika Bapak Ibu cerita ke satu orang, Bapak Ibu akan menciptakan level pertama, akan membuka level pertama. Kedalaman pertama akan dibuat. Akan terbuka. Setiap orang yang ada di level 1, penghasilan mereka akan dikalikan 20%. Contoh, saya ngajak Joni. Oke, sorry saya nggak tahu ada yang namanya Joni atau enggak. Coba saya pakai nama Joni ya. Saya ngajak Joni. Joni adalah orang pertama saya. Joni adalah tim pertama saya. Penghasilan Joni itu $7 per hari juga. $7 dikalikan 20%. Hasilnya berapa? 1,4. 1,4 itulah yang akan membantu kita berdagang, Bapak Ibu. Nah, jadi 1,4 itu tambahan untuk kita, persentase buat kita. Jadi tadi kan kita dapat sehari 7. Ditambah 1,4 dari Joni, penghasilan kita berapa sekarang? Jadinya Bapak Ibu 8,4. Oke. Lalu ketika kita berhasil mengajak 2 orang, kita akan membuka 2 level. Dengan bonus persentase 10%. Oke, gini Bapak Ibu. Bedakan orang yang kita ajak langsung dengan orang yang ada di kedalaman kita. Artinya gini. Saya ngajak Joni. Semua orang gini Bapak Ibu. Semua orang yang saya ajak langsung namain Joni, oke? Joni 1, Joni 2, Joni 3 sampai Joni 5 itu semua orang yang saya ajak langsung. Oke, semua orang yang saya ajak langsung namanya Joni. Setiap Joni itu kan berarti setiap orang yang saya ajak itu kan berarti di level 1 saya Bapak Ibu. Ingat, setiap 1 Joni itu ngasilin 20%, setiap orang yang di bawah saya langsung itu ngasilin 20%. Kenapa? Karena Joni ini berada di level 1 saya. Joni ngajak Bella. Bella ini level kedua saya. Oke? Dari Bella saya terima berapa? 10% penghasilan dia. Bella penghasilannya 7. 7 dikalikan 10% Bapak Ibu. Hasilnya berapa? 0,7. Dapat buat saya. Oke. Saya ngajak Joni 6. Saya dapat berapa dari dia? 20%. Karena kenapa? Saya namain orang pertama saya semua Joni ya Bapak Ibu, Joni 6 gitu. Kalau ada Bella 2, dapatnya berapa persen Bapak Ibu? 10% gitu. Jadi bedakan orang yang kelebaran dengan kedalaman ya Bapak Ibu. Karena di Reward City ini ketika Bapak Ibu ingin buka kedalaman, Bapak Ibu harus memperbanyak orang yang di level 1 Bapak Ibu. Bapak Ibu punya 3 orang di level pertama, Bapak Ibu akan membuka kedalaman ketiga dengan persentase 5%. Bapak Ibu punya 5 orang di level pertama, Bapak Ibu akan membuka kedalaman sampai 4 sampai 6. Bapak Ibu punya 10 orang di level pertama, Bapak Ibu akan membuka 7 sampai 15 level ke bawah gitu. Semakin bawah semakin kecil persentasenya. Sampai sini saya jelaskan, itu penjelasannya dulu Bapak Ibu. Yang mau saya tekankan di sini Bapak Ibu ketika melihat level ini, Bapak Ibu jangan anggap ini multi level Bapak Ibu. Di sini konsepnya persis kayak Joni dan Bella itu bantuin saya jualan. Saya gabung 1.000, saya punya jatah 3.000. 3.000, saya sehari cuma bisa ambil 7 sepatu per hari. 7, terlalu lama bagi saya. Saya ajak Joni jadi orang yang ngambil sepatu dari saya. Oke?
Jadi dia bantuin saya jualan. Tadinya saya cuma bisa jual 7 karena ada Joni ngambil barang dari saya. Dia bantuin saya jualan sepatu. Jualan saya jadi bertambah sehari jadi 8,4. Gitu. Jadi konsepnya ini cuma networking kita gunakan Bapak Ibu untuk menambah kecepatan kita. Jadi sorry, ini suara siapa? Oke. Saya mute dulu ya semuanya ya. Oke, Bapak Ibu di sini saya minum dulu Bapak Ibu. Jadi di Reward City ini Bapak Ibu, Reward City ini bukan perusahaan investasi. Kenapa? Karena kita terima USDT, tapi USDT-nya ini kita harus tukarkan ke Fidicoin. Kita harus jual dulu ke Fidicoin. Fidicoin ini kita jual, baru kita terima rupiahnya. Pertama itu, kita perusahaan dagang. Kita bukan perusahaan investasi. Yang kedua, kita bukan perusahaan multi-level, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus, perusahaan multi-level itu, seperti misalnya tadi Talk Fusion, Bapak Ibu, atau perusahaan multi-level lain. Bapak Ibu harus ajak orang, udah ajak orang, Bapak Ibu juga harus stok barang. Intinya Bapak Ibu harus bisa jualan, baru Bapak Ibu dapat profit. Di VD, Bapak Ibu nggak ngajak orang juga nggak apa-apa. Bapak Ibu beli profesor 1.000, nggak usah ajak orang, nggak usah ajak saya, nggak usah ajak siapapun. 1.000 itu akan menciptakan 1.000 itu kan punya jatah 3.000. 3.000 itu lama-lama juga bakal habis. Bapak Ibu terima duitnya. Ajak atau tidak ajak orang, Bapak Ibu tetap terima uang. Oke? Tapi bukan investasi sekali lagi. Uang barang, karena Bapak Ibu dapatnya di awal barang. Barangnya harus dijual, gitu loh. Oke? Kita mereferalkan, kita ajak orang bergabung hanya untuk mempercepat barang dagangan kita supaya cepat habis aja Bapak Ibu. Ini suara siapa ya? Saya mute dulu ya, maaf. Karena ini mungkin terlalu kompleks, jadi saya ini. Oke, Bapak Ibu, DVD gunanya mengajak orang, bukan untuk mendapat keuntungan, bukan untuk mendapat profit, untuk mempercepat saja supaya kita ini 3.000-nya cepat habis, gitu. Oke, di sini saya kasih contoh, Bapak Ibu beli profesor harga 1.000. Penghasilan 1.000 itu 7 dolar, 7 USDT. 7 USDT dari mana? Dari pasif sama baca berita. Asumsikan Bapak Ibu berhasil ajak 5 orang. Oke? 5 orang Joni. 5 orang Joni 1, Joni 2, Joni 3, Joni 4, Joni 5. Itu semuanya itu gabung paket 1.000 Bapak Ibu. Oke? Gabung paket 1.000. Ingat, setiap Joni ini berada di level 1. Artinya saya dapat pendapatan dari mana? Pertama, dari ID saya sendiri, dari akun saya sendiri. Akun saya menghasilkan 7. Oke? Akun saya menghasilkan 7. Joni, setiap satu Joni menghasilkan 1,4 dolar, 1,4 USDT. Kalau ada 5 Joni berapa? Berarti hasilnya 7 juga Bapak Ibu. Berarti 7 dari akun saya sendiri, 7 dari 5 orang yang saya ajak, 5 orang Joni tadi. 7 tambah 7 dikali sebulan, saya dapat 420 USDT per bulan. Jika Bapak Ibu punya jatah 3.000, setiap bulan dikurangin 420, berarti habisnya 3.000 ini tidak 14 bulan lagi Bapak Ibu. Habisnya jadinya cuma 7 bulan. Oke. 5 orang tadi, 5 orang Joni 1, Joni 2, Joni 3, Joni 4, Joni 5. Setiap masing-masing Joni tadi, itu ngajak bela Bapak Ibu, 5 orang bela. Joni 1 dapat 5 bela, Joni 2 dapat 5 bela, Joni 3 dapat 5 bela. Artinya 5 menghasilkan 5 masing-masing. Sekarang saya punya total tim 25 di level 2. Oke. Level 1 tambah level 2 dengan persentasenya saya dapat penghasilan sebulan itu 945 USDT. Kalau saya punya jatah 3.000, sorry, saya ulang. Saya beli profesor harganya 1.000. Profesor ini punya jatah 3.000. 3.000 kalau dikurangin 945 sebulan, berarti habisnya dalam waktu berapa lama? 3 bulan lebih udah habis Bapak Ibu. Artinya lebih cepat lagi kita terima uang. Bukan semakin banyak kita dapat uang, semakin cepat kita terima uang. Oke, paham? Bera ngajak ajeng. Setiap satu bera ngajak 5 ajeng lagi. Jadi kita punya banyak, semakin banyak tim kita Bapak Ibu, semakin banyak percepatannya. Ini contoh duplikasi 555 Bapak Ibu.
Kalau kita punya tim sekarang sudah sampai 155, 5 ditambah 25, 30. 30 tambah 125, 155. Dari tim 155 kita yang modalnya cuma 5 Joni di awal, percepatan income kita sekarang jadinya 2.257 per bulan. Oke. Saya beli profesor 1.000. Profesor punya jatah 3.000. 3.000 ini dikurangin 2.257 sebulan. Habisnya dalam waktu berapa lama 3.000? Habisnya dalam waktu 1 bulan lebih sedikit, Bapak Ibu. Artinya kalau 1 bulan lebih sedikit udah habis, Bapak Ibu ngapain? Beli lagi, top up lagi. Setiap 1 bulan udah habis, Bapak Ibu. Setiap 1 bulan udah habis. 2.257 USDT itu sekitar berapa, Bapak Ibu? 25 juta per bulan. Zaman COVID gini, Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu cuma baca berita sama cerita ke orang. Orang itu mau gabung atau enggak masalah. Dia nggak mau gabung ya udah, gabung ya udah. Kita ajak kita ajak kerja enak, Bapak Ibu, kerja pintar di sini. Cuma baca berita, kita udah tahu company profile seperti apa, dasar-dasar perusahaan seperti apa. Kita cerita simpel, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini orang itu nggak bergabung pun saya tetap dapat duit. Saya modal baca berita, 10 berita, 2 menit, 3 menit sehari, saya tetap dapat duit, Bapak Ibu. Biarpun bedanya, kalau misalnya orang itu bergabung, saya lebih cepat aja dapat duitnya. Tidak menambah penghasilan saya, tidak, tapi mempercepat saya. Win-win solution buat saya. Kenapa? Win untuk dia, saya kasih peluang usaha yang sangat-sangat mudah di zaman COVID ini, Bapak Ibu. Karena saya ajak tukeran pikiran sama Bapak Ibu. 15 juta Bapak Ibu taruh di bank jadi apa hari ini? Oke? Zaman COVID kayak gini, Bapak Ibu bangun usaha apa seperti ini konvensional? Mungkin Bapak Ibu ada yang punya jalan lain untuk mengembangkan 15 juta ini. Tapi saya tanya Bapak Ibu, ada gak yang konsisten tiap bulan? Gitu. DVD yang kami tawarkan, kerja mudah, kerja pintar, dan konsisten yang pasti, yang paling penting. Gitu. Dengan win-win solution, Bapak Ibu, perusahaan dapat traffic, kita dapat keuntungan secara finansial. Gitu. Yang terakhir di sini ada peringkat. Jika Bapak Ibu punya tim semakin banyak, Bapak Ibu bisa punya peringkat. Peringkat ini gunanya untuk mempercepat jatah kita habis juga. Sorry, saya buka dulu. Peringkat paling awal itu ada di V1. Oke. Cara menjadi V1 itu, Bapak Ibu harus punya 3 jalur. 3 jalur dengan total omset 10.000. Saya buat singkat ya. Bapak Ibu punya 10 jalur kek, punya 100 jalur kek, punya 5 Joni nih Bapak Ibu. 5-5-nya ini cukup 3 yang di antara bisa join. Oh iya, apa, dari sini aja ya. Di antara 5 jalur ini cukup 3 yang omsetnya besar, cukup 3 yang memenuhi syarat untuk naik peringkat. Yes. Oke. Okay? Yes. Dengan total omset masing-masing jalur 10.000. Jika Bapak Ibu sudah punya 3 jalur dengan omset 10.000, Bapak Ibu akan menjadi V1. V1 ini percepatannya itu 4%, Bapak Ibu. Oke? Okay? Percepatannya 4%. Dari total grup di bawah Bapak Ibu. Bapak Ibu punya 5 jalur, punya 10 jalur, cukup 3 yang besar, cukup 3 yang kualifikasi. Ketika 3 jalur kualifikasi, Bapak Ibu naik peringkat. Tapi bonus 4%-nya ini mengkalikan semua jalur, 10-10-nya dikalikan. Sampai orang paling bawahnya dikalikan Bapak Ibu, semuanya. Dan itu setiap hari. Oke? Okay? Dicatat Bapak Ibu setiap hari. V1 ini pendapatan per harinya berapa sih Bapak Ibu? V1 ini pendapatan per harinya itu sekitar 500.000. Oke? Okay? Penghasilannya itu, penghasilan V1 itu jika jaringannya bagus bentuknya ya Bapak Ibu, itu 32,2 USDT per hari. Itu sekitar 500.000. Tapi ini kenyataannya sampai sekarang. Mungkin Koinarko juga udah ngerasain ya. Ada mungkin nanti ada yang share juga. Tapi di video sendiri V1 itu kenyataannya itu Bapak Ibu seharinya dapatnya 3 juta Bapak Ibu. Jadi teorinya dapatnya 500.000. Tapi kita dapatnya berapa? 5 juta. Oke, jadi bedanya VD dengan perusahaan lain apa Bapak Ibu? Saya ngelihat perusahaan lain, kalau misalnya dia buat project, dia gembar-gembor dulu projectnya. Gitu loh. Dia gembar-gembor dulu projectnya, baru ngasih tahu hasilnya. Kita enggak Bapak Ibu. Kita ngasih tahu hasilnya dulu. Ngasih tahu hasilnya aja di awal saya bilang 500.000. Kenyataannya apa? 3 juta per hari. Gitu Bapak Ibu.
Jadi hari ini Vidi buat projectnya. Sebelum ada komunitas, dia buat dulu, dia selesaiin dulu PR-nya. Saya buat teknologi, biar kamu bisa jualan. Gitu. Saya buat dulu backingan saya, MNC, GVR musik. Jadi kamu gampang cerita, kamu lebih pede cerita. Kita mudah cerita Bapak Ibu. V1 segitu, V1 per hari berapa? 500.000. Kenyataannya berapa? 3 jutaan Bapak Ibu per hari. V2, cara menjadi V2, aduh, salah, udah berapa jam saya ceritain. Cara jadi V2, Bapak Ibu harus punya 3 jalur, dengan masing-masing jalur mempunyai peringkat V1. Nah, bonusnya itu 8% dari semua omset di bawah kita. Jadi, omset grup dikali 0,7%, dikali 8%. Kalau V1, omset grup, total semua jalur ya, semua jalur, total omsetnya, dikali 0,7%, dikali 4%. Itu cara hitungnya. V2, kalau V2 itu Bapak Ibu sehari terima 1 sampai 1,5 juta per hari. Tapi kenyataannya, seorang V2 Bapak Ibu itu terima sehari itu 8 juta. Tuh, kenyataannya sih gitu Bapak Ibu. Sepanjang saya jalani VD setahun lebih. V3, cara jadi V3 Bapak Ibu harus menciptakan 3 jalur dengan masing-masing jalur mempunyai peringkat V2. V3 penghasilannya berapa? Itu sekitar 3 juta per hari Bapak Ibu. 3 juta per hari sebulan berarti sekitar dikaliin aja Bapak Ibu 3 kali 30, 90 juta berarti per bulan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, seorang V3 itu penghasilannya sehari 10 jutaan Bapak Ibu. Kenapa sih dari tadi kamu ngomong kenyataan Bapak Ibu? Karena gini Bapak Ibu, nama jaringan, kalau orang kita udah menghasilkan uang Bapak Ibu, itu pergerakannya lebih gampang. Kita cerita bentuk jaringan itu kita nggak tahu Bapak Ibu seperti apa. Nah itu dari percepatan dari total omset grupnya ini dikaliin Bapak Ibu. Kualifikasinya cuma 3 jalur, tapi ingat sekali lagi, ini mengkalikan semua jalur di bawah Bapak Ibu. Makanya penghasilannya bisa beda sama teori. Teorinya doang 3 juta, kenyataannya berapa Bapak Ibu? 10 juta per hari. V4 itu harus mempunyai 3 jalur dengan masing-masing peringkat V3. Penghasilan V4 itu, penghasilan seorang V4 itu 10 juta per hari. Oke, berarti 1 bulan dia terima, ya kayak tadi Bapak Ibu, 10 kali 300 jutaan Bapak Ibu, berarti dia terima per bulan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, ada 1 orang yang sudah berhasil membuat teori ini digagalkan. 1 orang, katanya teorinya ini kan 1 hari itu terima 10 juta. Apa ada 1 orang, namanya itu Kojo, 001 di Indonesia. Dia seorang V4 tadinya. Ketika dia menjadi V4, penghasilan dia 1 jamnya itu Bapak Ibu, ini saya ngomong per jam sekarang ya, 1 jamnya 10 juta Bapak Ibu. Jadi bukan per hari lagi Bapak Ibu, 1 jamnya 10 juta. Jadi Bapak Ibu boleh cari bisnis di luar sana, mana yang punya project good, punya inovasi masih good, masih fresh Bapak Ibu, 1 jamnya 10 juta. Kita ngomong pahit-pahit dulu, manis-manisnya dirasakan siapa? Sama Kojo. Kojo jalanin, saya kasih tahu teorinya berapa, 10 juta per hari. Dia malah bikin 10 juta per jam Bapak Ibu. Gitu. Hanya di video Bapak Ibu. Dan sekarang Kojo sudah menjadi V5, peringkat tertinggi di di Reward City, sorry. Di Reward City, cara menjadi V5, ciptakan 4 jalur, ciptakan 3 jalur dengan masing-masing jalur V4. Gitu. Jadi V5 ini penghasilan teorinya itu 50 juta Bapak Ibu per hari. Tapi kenyataannya per hari Kojo ini 500 juta Bapak Ibu. Ini kita ngomong bersih. Sebenarnya penghasilan dia kotornya sekitar 900 sampai 800 juta Bapak Ibu. Nah, berarti sebulannya berapa Bapak Ibu? Hitung sendiri aja ya. Gitu Bapak Ibu. Ini dahsyatnya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, kenapa saya bilang peringkat ini besar sekali dampaknya. Contoh ya. Perhatikan Bapak Ibu. Penghasilan Bapak Ibu di VD itu 10 juta, contohnya. Entah per bulan atau per hari, oke? Penghasilan Bapak Ibu 10 juta. 2 juta sampai 4 jutanya itu pasti berasal 4 juta, 10 juta itu kita bagi jadi 2. Jadi 4 jutanya itu pasti berasal dari level-level tadi, 10-20%, 10%, 5%, dari sana. 6 jutanya itu hasil dari mana? Dari peringkat ini Bapak Ibu.
gitu. Makanya saya bilang kenapa peringkat ini punya dampak yang besar sekali Bapak Ibu. Ini mengkalikan semua jalur, dan lagi ini setiap hari Bapak Ibu dapatnya ya. Sama sih yang level tadi juga setiap hari. Itu dia tadi Bapak Ibu. Terus sebelum saya lanjut, sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu beli barangnya, nanti di Reward City Bapak Ibu terimanya USDT, USDT-nya ditukarkan ke Fidicoin, Fidicoin lah yang akan menjadi rupiah untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu setiap pencairan USDT-nya, Bapak Ibu kena admin 10% ya. Oke. Terus di sini Bapak Ibu, kok saya di sini, kok hari ini perusahaan bisa terus berjalan, bahkan terus punya proyek-proyek baru Bapak Ibu, karena perusahaan ini punya ekosistem yang sehat Bapak Ibu. Dia ngasih sebuah ekosistem yang win-win solution untuk semua pihak. Untuk pihak merek-merek terkenal, untuk kita komunitas, dengan ekosistem seperti ini Bapak Ibu. Jadi perusahaan ini menciptakan teknologi iklan sama mata uang. Teknologinya ini digunakan oleh merek-merek terkenal. Lalu teknologi tersebut menciptakan kebutuhan pasar Bapak Ibu. Tapi ingat sekali lagi Bapak Ibu, kebutuhan pasar dan teknologi iklannya itu, Vidi bilang kamu bayar pakai Fidicoin aja. Nanti aku kasih diskon. Ada kontrak baru, bayar pakai diskon. Itu materi yang saya bahas di awal ya Bapak Ibu. Oke. Kita komunitas diuntungkan lewat mana? Lewat kita beli. Ingat Bapak Ibu, merek-merek terkenal tadi harus bayar pakai apa? Bayar pakai Fidicoin. Yang bisa menjual Fidicoin siapa? Kita komunitas. Kita komunitas beli barang tadi Bapak Ibu, beli profesor tadi ke perusahaan. Profesor itu akan menciptakan Fidicoin. Oke, Fidicoin lah yang kita jual ke pasar. Di pasar udah ada Nike, Adidas, Apple, dan merek-merek lain yang siap untuk membeli, untuk membayar biaya iklan tadi, Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa katakan perusahaan ini nggak punya beban, karena Fidi ini tidak punya peran seperti bayar komunitasnya, Bapak Ibu. Justru kita yang membayar Fidi, karena kita beli barang profesor tadi dari mana? Dari Fidi, gitu. Profesor ini kita harus jual kemana? Jual ke pasar dalam bentuk Fidicoin. Nanti Fidicoinnya dibeli sama siapa? Sama merek-merek terkenal tadi, yang dimana Fidicoinnya balik kemana? Balik ke perusahaan lagi. Jadi kita berputar seperti ini dulu Bapak Ibu. Dan di sini menjelaskan bahwa ekosistem ini menjelaskan Fidicoin, mata uang mereka tidak mungkin dibeli lagi sama perusahaan. Yang membeli itu masyarakat, merek-merek terkenal. Kenapa? Fidi jual ke kita harga 1.000. Kita jualan di harga 3.000. Mungkin nggak Fidi beli ulang di harga 3.000? Jawabannya nggak mungkin Bapak Ibu. Kenapa? Ya sama aja bodoh Bapak Ibu. Saya jualan ke Bapak Ibu 1.000. Bapak Ibu pasti jualan ke masyarakat berapa? 3.000. Mungkin nggak saya jadi masyarakat beli di harga, mungkin nggak saya perusahaan beli di harga 3.000. Nggak mungkin Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita punya perusahaan yang sehat. Perusahaan tanpa beban, artinya perusahaan itu jangka panjang Bapak Ibu. Ini adalah kelebihan dari Fidi Bapak Ibu. Ekosistem inilah jadi penunjang kita, hal paling penting supaya kita bisa terus menjalankan Fidi. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya sampai sekarang Bapak Ibu. Sekian presentasi saya, sekian cerita saya hari ini, pada saat ini Bapak Ibu hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan peluang yang mungkin bisa menguntungkan kita bersama ya Bapak Ibu. Sorry kalau ada salah penyampaian, saya minta maaf.